Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan penggunaan aplikasi keuangan sekolah yang dikhususkan untuk STP Khairul Ummah Purwakarta. Baik, saya membangunnya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Access 2019. Dan aplikasi ini support untuk akses 2010 ke atas. Ya, pada saat pertama kali kita membuka aplikasi ini, kita akan masuk ke halaman login. Di sini kita bisa masukkan nama pengguna dan passwordnya. Dan saat pertama kali menggunakan akan ada notifikasi untuk mengisi saldo bulan ini. Ya, jadi saldo awal pembukuan, ya. Nah, selanjutnya akan terbuka menu utama. Di sini ada 3 tab: master data, transaksi, dan pencarian data. Di sini ada data siswa, digunakan untuk menginput entry data siswa. Kita bisa tambahkan atau kemudian melihat data yang sudah tersimpan, ya. Oke, ini datanya baru 1. Tambahkan yang baru, kemudian kita masukkan datanya sesuai dengan standar sekolahnya. Bisa seperti ini. Gunakan diterima dia di kelas berapa saat masuk, apakah murid pindahan atau kemudian masuk di kelas 1, ya. Tanggal diterimanya kita masukkan. Saya ngisi data asal saja, ya, sekolahnya, ya. Kalau dia berasal dari TK, nanti diisikan asal sekolah, nomor kelulusan, dan tahun kelulusan. Jika tidak melalui PAUD, berarti tidak perlu diisi. Kemudian nama ayahnya, ya, silakan diisi, bulan. Tinggal kita isi lengkap. Ya, ini jika tidak ada, maka dikosongkan saja. Nah, untuk NIS ini adalah NISN, ya, yang tercatat di Dapodik, ya, bisa kita isikan. Kemudian untuk status siswa, nah di sini apakah dia adalah siswa yang aktif atau kemudian sudah pindah atau sudah lulus, ya. Jadi ini kita isi aktif saja dan klik simpan, ya, karena siswa baru. Maka datanya akan sudah otomatis tersimpan ke dalam database. Nah, untuk menambahkan siswa yang baru bisa kita klik tambah baru, ya, dan diisi seperti tadi. Baik. Kemudian di sini ada database guru. Nah, kita bisa menambahkan database guru, ya. Ini juga kita bisa melihat data apa saja yang sudah tersimpan, ya. Langkahnya sama, kita tinggal klik tambah dan kita masukkan nomor induk pegawainya, ya, secara lengkap di sini. Kemudian kita klik simpan, ya. Selanjutnya data honor, ini adalah data kategori gaji, ya, tunjangan, ya. Jadi tunjangannya ada apa saja, ya, ada kepala sekolah, wali kelas, transport, ya, mungkin PJ Tafis, ya. Misalnya, kemudian ada PJ Tasin, kemudian ada PJ School, ya, dan seterusnya, ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan nominal ini ada nominal masternya, ya, masternya. Misal transport, untuk sekali transport berapa,
ya. Jadi untuk akumulasinya nanti di bagian cetak honor, ya. Nah, di sini kita bisa membuatkan kategorinya. Kemudian ada pemasukan, ya ini kategori pemasukan. Kita bisa melis jenis-jenis pemasukan apa saja yang ada di sekolah, ya. Dengan menambahkan yang baru ada SPP mungkin ya bisa ditambahkan. Kemudian ada pengeluaran, juga jenis pengeluaran yang dilakukan. Ini sebagai master datanya. Dan user bila mana kita yang menambahkan pengguna ya, menambahkan pengguna baru. Misal ID user itu nama pengguna yang akan kita inputkan ketika pertama kali login. Ya. Dua misalnya, passwordnya. Kemudian kita klik simpan. Ya. Tersimpan otomatis. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian transaksi. Transaksi ini ya, ada transaksi masuk, transaksi keluar, dan cetak slip gaji honor. Ya, kita bisa klik transaksi masuk. Ya. Untuk saldo awal, ya saldo awal itu kita masukkan dulu. Ya. Ini transaksi pertama kali. Kita buat saldo awal dulu. Ya, nomor induknya menggunakan admin ya. Kalian masukkan saldo awal itu admin. Ya, misal saldo awal bulan Juli, sisa uang bulan Juli ada 2.500.000. Nah, ini harus diisi. Kenapa? Untuk nanti saat rekap keuangan ya. Kita simpan. Oke. Nah, selanjutnya ketika ingin ada pembayaran dari orang tua murid, nah kita masukkan misal hari ini ada yang bayar SPP ya, nama dan alamat akan tersedia otomatis. Kemudian SPP ya, SPP Agustus seperti ini. Kemudian dia juga bayar uang parenting misalnya untuk bulan Agustus juga. Dan seterusnya ya. Nah, setelah selesai kita klik simpan untuk menyimpannya. Nah, kalau ingin melihat notanya bisa klik nota. Ini kwitansi pembayarannya. Atau jika ingin kita print out bisa kita klik print di sini. Ya, kita klik print dan kita pilih jenis printer yang terinstall di komputer masing-masing. Nah, tetapi jika membutuhkan bukti filenya, maka bisa kita rubah ke dalam PDF ya, kita pilih. Nah, fitur ini tergantung dari aplikasi PDF yang terinstall di komputer masing-masing ya. Ya, karena saya menggunakan Windows 10, maka ada fitur Microsoft Print to PDF ya. Jadi kalau menggunakan Windows yang lain mungkin tidak ada fitur ini. Maka solusinya agar nanti bisa di print ke PDF, ya Bapak Ibu bisa install Foxit Reader atau aplikasi PDF Reader yang lainnya. Nanti ada menunya di sini. Oke, saya print to PDF, kemudian oke, dan saya simpan misalnya kwitansi. Ya, nama siswanya Juli. Oke. Dan maka bisa kita lihat hasilnya. Ini kwitansinya ya. Jadi ya mungkin seperti hari ini masa pandemi, orang tua pembayarannya via transfer dan butuhkan bukti pembayaran. Nah, kita bisa mengirimkan file PDF-nya seperti ini sebagai bukti ke orang tua. Oke, kita lanjutkan. Itu transaksi pemasukan. Selanjutnya ada pengeluaran. Ya, transaksi yang kita keluarkan, belanja yang kita lakukan. Ya, kita tambahkan baru atau ya, ini untuk melihat record yang sudah ada. Ya, karena memang hanya baru satu transaksi, jadi
satu saja yang bisa ditampilkan. Oke, next ya. Nah, tanggal transaksinya kapan? Ya, misal hari ini. Ya, sekolah mengeluarkan biaya untuk eskul. Ya. Belinya apa saja bisa dirincikan. Ya, ya beli bahan praktek eskul. Berapa? 100.000 misalnya. Terus kalian hari ini keluar untuk bayar listrik sekolah, beli 100.000. Nah, kemudian simpan. Ya. Nah, selanjutnya ya kita juga bisa cetak honor. Ya, kita buat baru. Ya. Kapan honornya? Kemudian masukkan NIP-nya. Nah, ya, karena tadi di data guru alamat tidak saya isi ya, alamat ya, data guru alamat tidak saya isi saja dulu. Jalan Veteran, simpan. Nah, ini akan otomatis keluar. Ya. Kemudian kita isi kode tunjangan, dia menjabat sebagai apa? Misal sebagai PJ Tafis. Ya, maka jumlahnya 1 ya. 1. Jadi ya kalkulasi 1. Transport. Nah, berapa kali dia masuk? Diisikan di jumlah. Misal dalam sebulan 15 kali masuk. Kemudian dia merangkap sebagai kualitas juga misalnya. Ya. Ini tergantung sistem sekolah masing-masing. Apakah hitungannya langsung per pokok atau kemudian dihitung per murid. Ya, kalau per murid tinggal dimasukkan jumlah muridnya berapa. Oke, ya, akan ada total gajinya, kemudian kita simpan dan bisa kita print out untuk diberikan slip gaji. Oke, dalam contohnya saya print sebagai PDF. Oke. Saya simpan sebagai teks PDF saja. Oke, nah hasilnya bisa kita lihat nih. Ini slip gajinya. Ya, 17 Agustus, ini nama, alamat. Nah, dia dapat apa saja, jumlahnya berapa, totalnya segini. Oke, itu honor. Ya, kita close. Nah, sekarang ke bagian pencarian. Nah, pencarian di sini kita bisa melakukan pencarian data. Ya, di sini ada beberapa fitur, nanti sesuai dengan kebutuhan bisa ditambahkan fitur-fiturnya. Ada pemasukan, ini transaksi berdasarkan waktu dan jenisnya. Misal kita ingin meng-cross check ya bulan Agustus siapa saja yang sudah membayar. Ya, maka kita SPP bulannya bulan 8, tahunnya tahun sekarang kita cross check. Ya. Karena baru ada satu transaksi, dia 1. Ya. Misal BOP, tidak ada transaksi BOP di bulan Agustus. Atau juga bisa kita cari berdasarkan nama siswa. Ya. Kita ingin mencari data SPP siswa. Ya, dia sudah bayar bulan apa saja di tahun 2020. Oke ya. Ini di bulan Agustus dia sudah bayar. Ya, karena ini saya inputnya baru 1. Kemudian bulanan ini total ya. Total di bulan itu ada pemasukan apa saja. Nah, kita kalau ingin tahu, bisa kelihatan. Ada bayar SPP, ada yang bayar parenting, ya kemudian ada saldo awal juga masuk. Jadi total pemasukan di bulan Agustus itu 3.150, misal seperti itu. Ya, kemudian pengeluaran. Ya, dalam 1 bulan itu apa saja yang sudah dikeluarkan. Nah, kemarin Agustus bayar kebersihan, listrik, dan juga eskul 230. Nanti tinggal dikurangi sehingga kita dapatkan nilai uang yang real yang ada di tangan. Nah, demikian demonstrasi penggunaan aplikasi keuangan. Ya, ini aplikasi yang dibuat sesimpel mungkin agar tidak membingungkan user ya.
Untuk fitur-fiturnya bisa ditambahkan nanti sesuai dengan kebutuhan perkembangan di lapangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.